Le Fevi, demi menjadi teman sekelas, aku mohon padamu, tolong bantu ayahku. Liu Mingyue, primadona kampus Universitas Jianghai dulu. Bahkan kau harus memohon pada seseorang. Aku mohon padamu, selamatkan ayahku. Aku bersedia melakukan apapun yang kau minta. Benarkah apa saja? Lihat pengemis itu. Aku ingin kau menikahinya. Apa kau tidak ingat? Ini Wang Xiang dari kelas kita di SMA. Konon dia menghilang beberapa waktu kemudian. Dan sekarang dia punya masalah dengan otaknya. Dia hanya bisa menjadi pengemis. Apa? Dia Wang Xiang. Bukankah kau merasa diri paling benar? Aku bersikeras kau menikahi seorang yang jorok. Pengemis tidak berguna. Aku ingin melihat apakah Tuan Muda Sang masih akan merindukanmu. Asalkan kau menikahinya, hutang ayahmu, aku bisa melunasinya untuknya, dan membiarkan Tuan Long mengampuninya. Apa kau bilang, selama aku setuju menikah dengannya, kau akan menyelamatkan ayahku? Benar sekali. Baiklah, aku akan menikah dengannya. Kau sendiri yang mengatakannya. Sepertinya kau tahu tempatmu. Ini kartu kamarnya. Kau bawa sekarang. Bawa suamimu yang idiot dan pengemis itu ke hotel sekarang. Aku perlu melihatnya besok. Kau bawakan aku surat nikahnya. Benar, aku akan datang untuk memeriksa besok pagi. Wang Xiang tidak boleh mandi. Jika dia mandi, aku tetap tidak akan meminjamkanmu uang. Wang Xiang, aku memperingatkanmu, jika kau tidak mendengarkanku, maka kembalilah ke bawah jalan layang dan jadilah pengemis. Apakah ini dianggap kerjasama? Kau bukan idiot. Kapan aku pernah memberitahumu? Aku bodoh. Aku tidak peduli kau idiot atau bukan. Aku hanya perlu kau bekerja sama denganku dalam berakting. Setelah aku meminjam uang besok, aku akan memberimu sebagian. Di masa depan, kau tidak perlu menjadi pengemis lagi. Aku tidak butuh uangmu. Aku juga akan membantumu. Apa yang pernah kutang padamu Wang Xiang, akan kubayar 100 kali lipat. Membalas 100 kali lipat. Kau benar-benar gila. Setelah menjadi pengemis, kau masih memiliki delusi. Kau benar-benar idiot. Bergumam pada diri sendiri. Bangun. Ayo kita pergi ambil surat nikah. Aku memperingatkanmu, kita hanya berakting. Ini bukan pernikahan sungguh. Jadi, jangan punya angan-angan. Fei, aku sudah melakukan seperti yang kau minta. Kapan aku bisa mendapatkan uangnya? Jangan cemas, biar aku periksa barangnya dulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa? Apa kau benar-benar berpikir aku akan menciummu? Katak yang menginginkan daging angsa. Seseorang akan segera datang. Kau tidak diizinkan berbicara. Apa kau percaya sekarang? Liu Mingyue benar-benar tidur dengan seorang pengemis. Aku tidak menyangka Liu Mingyue menjadi orang seperti ini. Di sekolah, kau berpura-pura menjadi wanita suci dan berbudi luhur. Aku benci. Le Fevi, mengapa kau memanggil begitu banyak orang ke sini? Kau melakukan hal yang begitu kotor sendiri. Apa kau masih takut dilihat oleh orang lain? Lihat cepat. Bahkan ada cupang di lehernya. Sungguh pasangan pezina. Tubuh ini akan segera menumbuhkan belatung. Aku tidak percaya kalau Liu Mingyue bisa melakukan ini. Le Fevi, aku sudah melakukan apa yang kau minta. Tolong tepati janjimu. Beri aku uangnya.
Kau benar-benar berpikir aku akan meminjamkanmu uang dengan ayahmu yang pecandu judi itu? Tidak ada jumlah uang yang cukup untuk dia kalahkan. Apa kau pikir aku gila? Kau... Ayah, maafkan aku. Ini salahku karena tidak berguna. Lepaskan aku, lepaskan aku. Biarkan saja aku mati. Mau mati? Apa kau bertanya padaku? Sungguh pemandangan seorang pengemis menyelamatkan seorang wanita cantik. Tidak heran kamu Liu Mingyue tidak menginginkan tuan muda kaya manapun. Dan kau harus jatuh cinta pada hal semacam ini. Li Feifei, kau akan membayar untuk apa yang telah kau lakukan. Hanya kau ingin membela Liu Mingyue. Kenapa kau tidak kencing saja dan lihat dirimu di cermin? Pengemis bau. Masih ingin menjadi pahlawan. Liu Mingyue, bagaimana rasanya? Ini hanyalah permulaan. Ayahmu yang kecanduan judi akan segera menjadi cacat. Aku mohon padamu, selamatkan ayahku. Mulai sekarang, tidak ada yang berani membulimu lagi. Wang Xiang, apakah kau begitu bernafsu hingga kau tidak ingin hidup lagi? Ayahnya berutang uang kepada Master Lang. Li Feifei, kau akan membayar untuk apa yang telah kau lakukan. Kau pengemis bau, berani mengancamku. Baiklah, aku akan menunggu. Sekadar pengingat ramah. Ayahmu bersama Tuan Long sekarang. Aku khawatir tangannya sudah dipotong. Ayah? Wang Xiang, asalkan kau berlutut dan bersujud padaku 3 kali, aku bisa melupakan tentang apa yang terjadi barusan. Wang Xiang, apakah kau lapar dan mencari sampah untuk dimakan? Berlutut dan bersujud padaku, dan aku akan memberimu sejumlah uang untuk membeli makanan bagaimana? Kau masih ingin memanggil seseorang? Kau katak dalam sumur. Kau benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit itu? Di sini, aku akan membiarkanmu menggunakan ponselku. Panggil siapapun yang kau inginkan. Raja Suci, kau akhirnya bersedia menghubungiku. Baiklah, jangan khawatir. Selama aku di sini, bahkan Raja Surga pun tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepala ayah mertuamu. Ingat, jangan pernah mengungkapkan identitasku kepada orang lain. Wang Xiang, kau masih ingin mencari seseorang untuk berurusan dengan Tuan Long. Aku pikir kau benar-benar tidak tahu bagaimana caranya hidup. Hanya seorang badut. Aku memberitahumu, jika Liu Zhaishan tidak menjadi cacat hari ini, aku, Li Feifei, akan menulis namaku terbalik. Liu Xixing ayah Liu Mingyue. Tuan Long, Tuan Long, Tuan Long. Long San bos dari perkumpulan naga hitam. Liu Zhaishan, apakah kau tahu peraturanku? Kau mau tanganmu atau kakimu? Tuan Long, aku mohon. Tolong beri aku beberapa hari lagi. Aku bisa membayarmu kembali, paling lama dalam sebulan. Perusahaanmu sudah digadaikan. Kau akan membayar dengan apa? Hei, Tuan Long, Tuan Long. Aku masih punya seorang putri. Jika kau bersedia, aku akan menyuruh putriku melayanimu. Putriku adalah Dewi Jianghai. Nona Liu, kau dengar? Apa yang ayahmu katakan? Lepaskah? Aku berjanji padamu. Mingyue, hanya kau yang bisa menyelamatkanku. Kau tidak akan rugi melayani pria seperti Tuan Long. Aku berjanji padamu, tapi kau harus melunasi semua hutang ayahku. Dah, beri dia 1 juta lagi untuk biaya hidup. Tidak masalah. Selama kau dengan tulus mematuhiku, semuanya bisa dinegosiasikan. Ayah, kau kembali dulu.
Kau membesarkanku. Ini semua hal yang harus kubalas padamu. Kuharap kau tidak akan berjudi lagi di masa depan. Hei putri. Ayah tidak akan berjudi lagi di masa depan. Tuan Long. Aku tidak akan mengganggu momen romantis Anda. Baiklah, pergi dari sini. Selama kau melayaniku dengan baik. Jangankan hutang ayahmu. Aku bahkan bisa membuat keluarga Liumu makmur. Itu bukan masalah. Siapa Longsa? Siapa kalian ini? Beraninya kalian menyerbu wilayah Tuan Long. Kalian ingin mati. Dengan sampah seperti kalian. Kalian tidak pantas tahu namaku. Longsa, atasan sudah tahu apa yang telah kau lakukan. Bawa dia pergi. Kau pikir kau bisa membawa Tuan Long pergi? Bergerak lagi dan kau akan dieksekusi di tempat. Aku tidak menyinggung muka. Kau telah sangat menyinggung kami. Kau bahkan berani menyentuh wanita dari Raja Suci kami. Bawa dia pergi. Tunggu sebentar. Aku ingin mati dengan mengetahui alasannya. Siapa sebenarnya Raja Suci? Dan siapa wanitanya? Kau tidak pantas tahu. Salam Ratu. Ratu, masalahnya sudah diurus. Bawahan ini undur diri. Wang Xiang, jika kau pergi sekarang, kau mungkin masih bisa tepat waktu untuk melihat bagaimana Liu Mingyue dicintai di pelukan Tuan Long. Wang Xiang, apakah kau ingin mendengar bagaimana kaki ayah mertuamu dipatahkan? Nona, sesuatu yang buruk telah terjadi. Longsan telah ditangkap. Bahkan orang-orang dari perkumpulan naga hitam semuanya hilang. Tercabut sepenuhnya. Apa kau yakin? Mutlak. Dikatakan bahwa dia menyinggung orang penting. Mungkinkah itu benar-benar dia? Apa? Apa kau masih ingin aku berlutut padamu lagi? Kau pengemis bau. Berhenti berpura-pura. Kau hanya beruntung. Benarkah begitu? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Benarkah? Salam Raja Suci. Shanlong, jangan panggil aku Raja Suci mulai sekarang. Panggil saja aku Saudara Wan. Saudara Wan. Aku punya sesuatu yang bagus untuk ditunjukkan padamu. Kau secara khusus membuka kamar. Hanya untuk menunjukkan ini padaku. Saudara Wan. Tidakkah menurutmu orang ini terlihat familiar? Li Feifei dan Longsa. Li Feifei. Mimpi burukmu akan segera dimulai. Apa yang kau lakukan di sini lagi? Aku sudah memberitahumu. Itu hanya sandiwara. Kita tidak punya hubungan apapun lagi. Aku hanya di sini untuk melindungimu. Kau melindungiku. Lupakan saja. Berhenti mengikutiku. Kalau tidak, aku hanya akan semakin membencimu. Kalian tak tahu malu. Liu Shenggu, kakek Liu Mingyu. Kau berani kembali. Kakek, biar aku jelaskan. Jangan panggil aku seperti itu. Aku tidak punya cucu yang tidak tahu malu sepertimu. Kakek, itu hanya kesalahpahaman. Li Feifei memaksaku melakukannya. Liu Mingyue, kau bisa makan obat sembarangan, tetapi kau tidak bisa berbicara sembarangan. Bagaimana aku memaksamu? Liu Xiqiang, paman Liu Mingyu. Kau akan segera mati. Dan kau masih berani memfitnah Tuan Li? Orang macam apa Tuan Li itu? Bagaimana bisa dia memfitnahmu? Kakak. Keluarga ini, yang tua berjudi yang muda tidak tahu malu. Aku menyarankan. Usir mereka dari keluarga Liu. Untuk menghindari melibatkan kita. Sekian benar. Sekarang aku umumkan bahwa keluarga Liu Zexin diusir dari keluarga Liu. Liu Mingyun. Mulai sekarang, kau bukan lagi anggota keluarga Liu kami.
Jika kau tahu apa yang baik untukmu, kemasi barang-barangmu dan pergi. Aku bisa pergi. Tapi berikan aku komisi. Dari kontrak yang kutandatangani dengan grup Wanmeng, jumlahnya 1 juta. 1 juta apa? Kontrak itu ditandatangani dengan grup Liu. Kau bukan lagi anggota grup Liu. Jadi dari mana komisi itu berasal? Kau tidak tahu malu. Jadi kenapa? Kau telah merusak reputasi keluarga Liu kami. Aku bahkan belum memintamu ganti rugi atas kerusakan reputasi kami. Tuan Li, kami telah melakukan semua yang kau perintahkan. Ini, Aku menepati janjiku. Besok datanglah ke grup Li kami untuk menandatangani kontrak. Kita bisa melakukan kerjasama jangka panjang. terima kasih Tuan Li. Terima kasih Tuan Li. Terima kasih. Wang Xiang, kenapa kau lagi? Cepat kembali dan jadilah pengemis. Siapakah aku Liu Mingyue yang akan menikah? Tidak akan pernah menjadi kau. Aku hanya ingin melindungimu. Jangan khawatir. Mereka akan datang memohon padamu. Aku tidak butuh perlindunganmu. Pergi dari sini. Dia belum bisa pergi. Liu Mingyue, ini suamimu. Inikah caramu memperlakukan suamimu? Apalagi yang kau inginkah? Tidak banyak. Aku ingin kau membawa Wang Xiang bersamamu. Kemanapun kau pergi mulai sekarang. Dan jika ada yang bertanya, kau harus mengatakan bahwa Wang Xiang adalah suamimu. Dan bahwa kau mengambil inisiatif. Kau pikir aku akan mendengarkanmu? Meskipun Long San ditangkap, ayahmu yang kecanduan judi masih berutang kepada gerbang serigala darah lebih dari 2 juta jika dia tidak membayarnya kembali. Apa urusannya denganmu? Aku kenal orang-orang di gerbang serigala darah. Bagaimana menurutmu? Aku jamin sebelum kau sampai di rumah, ayahmu yang kecanduan judi akan lumpuh. Kau? Baiklah, aku janji. Wang Xiang, bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Sekarang kau tidak perlu menjadi pengemis. Dan kau bisa bersama dengan wanita cantik kita Liu setiap hari. Mungkin aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Aku akan mengampuni nyawamu kalau begitu. Terbelakang. Wang Xiang, kau berkolusi dengan Li Feifei untuk berkomplot melawanku. Sekarang aku menjadi seperti ini. Apa kau senang sekarang? Apa kau puas sekarang? Aku tidak peduli jika kau percaya atau tidak. Aku tidak berkomplot melawanmu. Apakah itu penting atau tidak itu tidak lagi relevan. Bagaimanapun hidupku hancur. Li Feifei. Aku akan membuat tindakanmu. Membayar harganya. Grup Wanmeng. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Apalagi yang bisa kulakukan? Mencari pekerjaan tentu saja. Mungkinkah seperti kau? Berbaring di pinggir jalan dengan mangkuk pecah. Posisi apa yang kau lamar? Wiraniaga. Bukan seorang menteri kah? Kau tunggu aku di sini. Jangan ikuti aku. Shanlong. Atas namamu. Beli grup Wanmeng untukku. Jadikan Liu Mingyue sebagai Menteri Departemen Investasi. Juga, cari beberapa orang yang terampil untuk melindunginya secara diam-diam. Mengerti? Turun. Manajer Zhao, saya bisa mulai bekerja hari ini. Kita akan bicara tentang pekerjaan nanti. Zhao Daqiang, Direktur Penjualan Grup Wanmeng. Ku dengar kau diusir dari keluargamu. Manajer Zhao, tolong hargai diri Anda. Menghormati diriku sendiri. Kau di depanku. Berpura-pura menjadi martir suci. Berbalik dan menawarkan dirimu pada seorang pengemis. Dan masih bertingkah tinggi dan perkasa di depanku. Selama kau melayaniku dengan nyaman, aku akan memberimu posisi itu. Liu Mingyue. Apa kau gila? Kau berani memukulku. Aku tertarik padamu. Itu adalah berkah bagimu. Manajer Zhao, saya rasa saya tidak cocok untuk pekerjaan ini. Jalan. Masih bertingkah tinggi dan perkasa di depanku. Akan tiba saatnya kau memohon padaku. Su Chenglong, Ketua Grup Wanmeng. Kau tahu untuk kembali. Kali ini bukan tentang melayaniku. Ketua Shou, kenapa kau ada di sini? Di mana Liu Mingyue? Ketua Shou, kau juga tertarik padanya. Seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Aku pasti sudah mengirimnya langsung ke kantormu. Shou Daqiang, sebaiknya kau tidak melakukan apapun yang membuat Liu Mingyue kecewa.
jika tidak keluar dari perusahaanku. Nona Liu, mohon berhenti. Nona Liu, saya Zhou Chenglong, ketua grup Wanmang. Saya ingin berbicara dengan Anda. Tidak perlu. Saya tahu apa yang Anda inginkan. Saya, Liu Mingyu, bukan orang seperti itu. Nona Liu, saya mohon jangan pergi. Syarat apapun yang Anda miliki, saya bisa memenuhinya. Nona Liu, saya dibutakan oleh keserakahan. Mohon saya mohon, maafkan saya kali ini. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Ketua Zhu, apa yang terjadi di sini? Nona Liu, Anda tidak puas. Saya sendiri yang akan menamparnya. Ketua, saya salah. Xiao Daqiang, Anda dipecat. Kemasi barang-barangmu. Pergi dari sini. Nona Liu, saya benar-benar ingin berbicara dengan Anda. Ketua Zhu, sebenarnya apa yang terjadi? Nona Liu, seorang tokoh besar, telah mengakui sisi grup kami. Satu-satunya permintaannya adalah agar Anda menjadi Menteri Promosi Investasi. Ini kontraknya. Gaji Anda adalah jaminan 1 juta per bulan, ditambah komisi 20% dari bisnis, dan bonus akhir tahun. Apakah Anda puas? Orang besar. Mungkinkah itu dia? Wang Xiang, saya menemukan pekerja. Begitu saya menghasilkan cukup uang, Anda keluar dari rumah saya. Aku mengerti. Ketika kau bisa mengurus dirimu sendiri, aku akan pergi. Ayah, Halo Paman Liu. Kau pengemis bau itu. Apa yang kau lakukan di rumahku? Akan kubunuh kau. ayah, bukankah kamu sudah cukup membuat masalah? Dia menyebabkan keluarga kami diusir dari Kla. Merusak reputasimu. Dan kau masih melindunginya. Ayah, bukankah semua ini salahmu? Jika kamu tidak pergi berjudi dan terlilit hutang, apakah kita akan diperdaya oleh Li Fei? Apakah kita akan diusir dari keluarga Liu? Kau berani membantahku sekarang ya? Akan kubunuh kau hari ini. Hati-hati. Bahkan seekor harimau tidak memakan anaknya. Mingyu adalah putrimu. Jika kau tidak menodai putriku, dengan penampilannya, pria seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Utang judi kecilku tidak ada apa-apanya. Ayah, mungkinkah di matamu, aku hanyalah komoditas untuk diperdagangkan? Usir pengemis bau ini dari sini, dan aku akan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku bisa pergi kapan saja. Tapi Li Fei berkata, kau berutang banyak uang kepada pemimpin gerbang serigala darah. Segera setelah aku pergi, dia akan datang dan melumpuhkanmu. Kau, siapa yang kau coba takuti? Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa mencobanya. Kau boleh tinggal untuk sekarang, tapi mulai besok, entah kau mengemis makanan, kau harus memberiku 1.000 yuan setiap hari. Mulai sekarang kamu akan tidur di kamar ini. Bagaimana kamu bisa terluka? Bahkan tidak ada goresan. Terima kasih banyak hari ini. Saudarawan, keluarga Liu benar-benar keterlaluan. Tuhanku Raja Suci, bagaimana bisa mereka mempermalukan ME? Apa kau ingin aku mencari seseorang untuk memberi mereka pelajaran? Bagiku, periode ini hanyalah sebuah transisi. Cepat atau lambat, aku akan kembali ke aula para suci. Lebih baik tidak melibatkan mereka. Mereka lolos dengan mudah. Baiklah. Apa yang kau inginkan dariku? Ini milikmu. Yang Mulia memintaku untuk membawanya kepadamu. Saudarawan, berita terbaru. Li Fei akan bersama dengan pengejar ratu, Zhang Jinrong. Baiklah, aku mengerti. Biar aku mengantarmu bekerja. Saya akan naik bus sendiri. Jangan lupakan apa yang dikatakan Li Fei. Sudah datang. Kamu kembali dulu, jemput aku setelah kerja. Baiklah.
Bukankah ini Liu Mingyun? Kau masih menghargai suami pengemis. Membawanya berkeliling setiap hari. Apa urusanmu? Apakah kamu akrab dengan saya? Baiklah, Liu Mingyun. Jangan pikir, aku tidak tahu untuk apa kau di sini. Kemari, Menteri Departemen Promosi Investasi Grup Wanmang, Xiao Daqiang dipecat. Hari ini posisi menteri kosong. Kau di sini untuk melamar kah? Kamu juga datang untuk melamar? Tentu saja. Aku punya 2 gelar. Dan aku punya koneksi Tuan Li. Apa yang kau punya untuk dibandingkan denganku? Cepat bawa suamimu yang pengemis pulang. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Jangan terlalu cepat menyombongkan diri. Tunggu sampai kamu menjadi menteri baru bicara. Apa ini? Beraninya kau bersikap angkuh di depanku. Kau tidak boleh masuk. Wanita itu boleh masuk. Kenapa aku tidak boleh masuk? Peraturan perusahaan. Tidak ada komentar. Dasar satpam bau. Tunggu sampai aku menjadi menteri. Aku orang pertama yang akan memekatmu. Pengemis bau. Kemari kau. Berlutut dan semir sepatuku. Bahkan jika kau berlutut di luar selama sehari, kau bahkan mungkin tidak mendapatkan 100 yuan. Aku memberimu penawaran yang bagus. Aku ingin membiarkan Liu Mingyu si jalang itu melihat bagaimana suaminya si pengemis menyemir sepatuku. Jilat ini sampai bersih sebelum kau menyemirnya untukku. Baiklah. Bukankah ini lebih baik? Jilat sampai bersih dan aku akan memberimu 100 lagi. Tanganku. Dasar pengemis bau. Aku akan membunuhmu. Ambil uang menjijikkanmu. Dan pergi. Kau bicara dengan siapa pengemis bau? Aku keluarga Liu yang terhormat. Keluarga Liu apa? Bukan apa-apa. Aku akan keluar sekarang. Tidak berguna. Bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang pengemis. Tuan Li, ini bukan salahku. Wang Xiang itu, aku tidak tahu monster macam apa dia. Sangat kuat. Kau masih berani mengatakan itu? Aku memintamu untuk wawancara tentang posisi Menteri Departemen Bisnis Grup Wanmeng. Satpam itu tidak mengizinkanku masuk. Kau tidak berguna. Wang Xiang pengemis bau itu adalah satu hal. Kau bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang penjaga keamanan. Apa gunanya kau? Wang Xiang, aku benar-benar tidak menyangka itu. Kau memiliki trik ini di lengan bajumu. Apa? Apakah Tuan Li akan membela mereka? Memukuli orang. Aku, Li Feifi, tidak pernah melakukan hal seperti itu karena itu adalah hal yang paling membosankan. Apa yang aku suka adalah membuat orang putus asa. Aku hanya takut orang yang putus asa nanti adalah kau. Itu bagus. Aku ingin melihat bagaimana kau seorang pengemis akan tampil. Tuan Li, jangan lupakan bisnis utama kita. Ku dengar jalang itu Liu Mingyue menginginkan posisi menteri di grup Wanmeng. Wang Xiang, apakah kau ingin pergi dan melihat bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri? Menteri Perdagangan sudah diputuskan secara internal. Mustahil. Wakil ketua grup Wanmeng adalah pamanku. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Ini? Aku tidak tahu tentang ini. Kenapa kau tidak bertanya pada wakil ketua? Baiklah, jika kamu berani berbohong padaku, aku akan memastikan kamu tidak bisa tinggal di sini. Halo, Pama. Ini aku. Tuan Li, bagaimana hasilnya? Grup Wanmeng telah diakuisisi. Pamanku juga tidak bisa membantu. Mengapa kita tidak pergi mencari menteri yang baru dan menandatangani kontrak antara keluarga Liu dan grup Wanmeng? Ayo pergi ke kantor menteri yang baru. Menteri, aku Liu Shiqian, mewakili keluarga Liu untuk menandatangani kontrak denganmu. Liu Mingyue, kenapa jadi kau? Apakah ini posisi yang bisa kau duduki? Liu Mingyue, ini adalah grup Wanmeng. Ini bukan tempat di mana sembarang orang bisa masuk begitu saja. Apa yang terjadi?
Kau seorang satpam kah? Bagaimana bisa kau membiarkan sembarang orang masuk ke perusahaan? Cepat usir dia. Tutup mulut baumu itu. Dia adalah Menteri Liu kita. Kaulah orang sembarangan itu. Beraninya kau satpam rendahan memukulku. Dan kau bilang dia menteri. Apa kau gila? Aku Xiao Chenglong. Kau ketua Xiao? Li Feifi, bawa anjingmu dan pergi dari sini. Jika kau datang mencari Menteri Liu lagi, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Ketua Zhou, ini semua hanya kesalahpahaman. Kami di sini untuk menandatangani kontrak. Aku benci. Tanda tangani pantatku. Mulai sekarang, keluarga Liumu dan semua kontrak dengan grup Wanmeng kami diakhiri. Satpam, usir mereka. Wang Xiang, aku khawatir kamu belum tahu ya. Liu Mingyue telah menjadi Menteri Departemen Perdagangan Grup Wanmeng. Aku tahu. Lalu, apakah kamu tahu bagaimana dia menjadi Menteri Departemen Perdagangan Grup Wanmeng? Kau tahu. Tentu saja. Apakah kamu tahu apa aset terbesar seorang wanita? Aku tidak tahu. Itu adalah tubuhmu sendiri. Semakin cantik seorang wanita, semakin besar kemungkinannya. Jadi tebak. Bagaimana Liu Mingyue mendapatkan posisinya? Apa kau mendapatkan posisimu dengan cara yang sama? Siapa yang memberitahumu itu? Aku menebak. Tidak peduli apapun. Aku akan menginjak-injak Liu Mingyue di bawah kakiku. Aku akan memastikan dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bangkit. Tuan Li, Liu Mingyue sekarang adalah kepala departemen. Semua pesanan keluarga Liu kami telah gagal. Kenapa terburu-buru? Dia hanya mengandalkan wajah itu untuk merayu Zhao Chenglong. Tanpa wajah itu, dia bukan apa-apa. Rusak wajahnya. Itu mudah. Tuan Li, brilian. Hanya saja, Wang Xin telah mengikuti Liu Mingyue. Apa pentingnya seorang Wang Xiang? Aku punya cara sendiri. Berbalik. Kembali. Berbalik. Wang Xiang, mari kita bicara. Ini 100.000 yuan. Asalkan kamu merekam video tidur dengan Liu Mingyue. Uang ini menjadi milikmu. Aku selalu punya pertanyaan. Tanya. Liu Mingyue tidak punya keluhan denganmu. Mengapa kau ingin begitu kejam terhadapnya? Mengapa dia selalu berada di atasku ketika kami di sekolah? Sekarang Tuan Muda Zhang masih ingin mengejarnya. Aku hanya ingin melihat reputasinya menjadi ternoda. Bagaimana dengan itu? Merekamnya atau tidak? Uang adalah hal yang baik. Tapi aku tidak kekurangan uang. Kamu seorang pengemis bau. Berani mengatakan kamu tidak kekurangan uang. Tidak masalah jika kamu tidak menerimanya. Bagaimanapun Liu Mingyue seharusnya menjadi monster jelek sekarang, Kak. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu berani mengancamku. Wang Xiang, aku akan membuatmu mati. Sungguh, jam berapa sekarang? Kenapa kamu belum datang juga? Sudahlah, lupakan saja kalau kamu tidak datang. Aku akan naik taksi saja sendiri. Sopir, kita mau kemana? Nona Liu, jangan khawatir. Kami akan segera tiba. Jangan mendekat. Apa yang akan kamu lakukan? Sebenarnya ini bukan apa-apa. Aku hanya ingin membantumu mengubah wajahmu. Seseorang tidak ingin melihat wajahmu. Apa ini? Kau akan segera tahu. Mau pergi? Tidak semudah itu. Siapa? Aku. Kau berani merusak bisnisku. Hari ini aku akan membiarkanmu mati. Menindas yang lemah dengan yang kuat. Keterampilan macam apa itu? Biarkan aku pergi jika kau punya nyali. Nah, kau berani memprovokasiku.
Hari ini, aku akan memberitahumu konsekuensi dari menyinggung Jiang Hailong saudaramu. Lepaskan aku. Sampang. Bawahan ini terlambat. Mohon maafkan saya, Ratu. Rajamu, sebenarnya siapa itu? Waktunya telah tiba. Kau secara alami akan tahu. The film was Bawahan ini undur diri. translated and narrated by M Media. Mingyul, apa kau baik-baik saja? Sepertinya kamu tahu sesuatu akan terjadi padaku. Aku hanya bertanya. Wang Xiang, aku tidak pernah menyangka. Kamu bisa begitu tidak tahu malu. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Biar aku jelaskan, aku punya alasan sendiri. Bagus, jelaskan dirimu. Aku bersama pengawal Li Fei ketika asam sulfat itu dilemparkan. Di mana kamu? Aku Tidak bisa mengatakannya ya? memang bersama Li Fei saat itu. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi. Aku lihat kalian berdua sedang berdiskusi bagaimana untuk menghancurkan Kuke. Kamu membuatku jijik. Mingyul, Bantu saja aku. Anak itu Wang Xiang berani menggangguku. Dia sama sekali tidak menghormati Anda. Jika aku memberinya pelajaran untukmu, Lukifa, Ketua Sekte Gerbang Serigala Darah. bagaimana kau akan membalasnya padaku? Ayah Baptis, aku sudah menjadi milikmu. Tentu saja aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Kau sendiri yang mengatakannya. Sayangku. Ayo. Dasar pengemis bau, mana uang untuk hari ini? Jika kau tidak memberiku uang hari ini, pergi dari sini. Sesuatu muncul hari ini. Tidak ada uang. Ada masalah. Kau pengemis bau. Masalah apa? Apa kau anggap rumahku ini panti sosial? Kau masih butuh dipukuli. Aku melihatmu sebagai seorang tetua. Aku melepaskanmu kemari. Jika kau mendorong keberuntunganmu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Akan kumaafkan kau hari ini. Beri aku 2000 besak. Sial. Tatapan kecil itu sangat menakutkan. Hei Tuan Lu. Uang yang kupinjam darimu, kujamin akan kulunasi pada akhir bulan. Akhir bulan. Kau akan pakai apa untuk membayar? Aku. Jangan gugup. Aku di sini bukan untukmu hari ini. Ku dengar putrimu menemukan pengemis untuk dijadikan menantu laki-laki numpang hidup. Benarkah itu? Ya. Panggil pengemis itu keluar. Ada yang ingin kusampaikan padanya. Wang Shen, kau pengemis bau. Bagaimana kau bisa membuat Tuan Lu marah? Cepat keluar dari sini. Bersujud pada Tuan Lu dan akui kesalahanmu. Kau pengemis itu. Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan? Bagus kau mengakuinya. Ayo, bawa dia pergi untukku. Ayah, mereka membawa Wang Xiang pergi. Jadi mereka membawanya lalu kenapa? Kenapa kau peduli? Apakah dia hidup atau mati? Dia hanya sampah bahkan saat hidup. Lebih bersih kalau mati. Kau mau kemana? Jangan macam-macam. Gerbang Serigala Darah tidak bisa dianggap enteng. Ketua Zhu, saya ingin meminta bantuan Anda. Manajer Liu, kau terlalu baik. Ada apa? Katakan saja apa yang kau butuhkan. Orang besar itu sudah bicara. Apa yang kau inginkan? Urusan bisnis, aku mungkin bisa memuaskanmu. Wang Xiang telah ditangkap oleh gerbang Serigala Darah. Saya ingin meminta Anda untuk menyelamatkannya. Wang Xiang ini, Itu pengemis yang bersamaku. Wang Xiang, dasar pengemis bau. Kamu pikir kamu hebat? Jika aku ingin membunuhmu, itu akan lebih mudah daripada menghancurkan semut. Li Fei, kau akan menyesali pilihanmu hari ini. Aku ingin kamu menyesal menentangku sekarang. Li Fei, kesempatanmu sudah habis. Mulai hari ini, kau dan gerbang Serigala Darah akan menghilang. omong kosong besar.
Apa pengemis bau ini rusak otaknya? Menghadapi kematian. Kenapa banyak omong kosong? Jika dia tidak rusak otak, mengapa dia berbaring di pinggir jalan sebagai pengemis? Itu benar. Ayo, serang semuanya. Siapapun yang berhasil memotong lengannya pertama. The film was translated Akan kuberi hadiah and 500.000. narrated by M Media. Bos, ketua grup One Mang ada di sini. Bukankah ini Tuan Show? Angin apa yang membawamu ke sini? Lucky Feng. Orang ini, kau tidak boleh menyentuhnya. Bagaimana jika aku bersikeras menyentuhnya? Kalau begitu hari ini, hanya satu di antara kita yang bisa pergi dari sini. Hanya demi seorang pengemis bau. Kau akan bertengkar denganku. Ya. Jika kau tidak percaya padaku, kita bisa coba. Baiklah. Hari ini, akan kuberikan sedikit muka padamu. Su Chenglong. Kita lihat saja nanti. Ayo pergi. Wang Xiang, anggap dirimu beruntung kali ini. Hidup anjingmu. Aku akan sementara waktu mengampunimu untuk saat ini. Wang Xiang, pergi sana. Aku menyelamatkanmu hari ini. Kita impas. Mulai sekarang kita berpisah jala. Jika kau tidak datang, tak satu pun dari mereka bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kau tahu itu. Wang Xiang, aku pikir kamu sudah ditendang di kepala oleh keledai. Jika aku tidak pergi mengemis ke Xiao Qinglong hari ini, apakah kamu masih berdiri di sini berbicara besar padaku? Kamu mau kemana? Sesuai keinginanmu, kembali menjadi pengemisku. Jadi kau tidak mengatakan bahwa Li Feifei dan aku bersekongkol melawanmu bersama. Tis, mari kita biarkan masalah ini berlalu begitu saja. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak melepaskannya? Jangan bilang kau benar-benar ingin aku pergi melawan Xiao Chenglong. Ayah Baptis, Anda terlalu memikirkannya. Aku tidak berbicara tentang sekarang. Selama aku bisa menikahi Seng Jinrong, Liu Mingye dan Zhou Chenglong, maka mereka akan mudah dihadapi. Itu ide bagus. Aku punya ide. Dengan keunggulanmu di Jianghai, selain Liu Mingye, tidak ada yang berani bersaing denganmu. Ayah Baptis, Anda sangat baik. Selama aku menikahi Seng Jinrong, bahwa Liu Mingye, aku secara pribadi akan membawanya kepadamu. Baiklah. Liu Shisheng, kau sangat beruntung. Beruntung kenapa? Kau akan tahu begitu sampai di sana. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk memberitahumu kabar baik. Aku akan bertunangan dengan Tuan Muda Zhang lusa. Aku berkata, seorang pria sehebat Tuan Muda Zhang hanya bisa menikahiku. Apa urusanku? Mengapa itu bukan urusanmu? Ketika saatnya tiba, kamu harus membawa Wang Xiang untuk menghadiri pesta pertunanganku. Aku ingin semua orang tahu. Kamu Dewi Jianghai, menikah dengan seorang pengemis. Dan aku, Li Feifei, Tuan Muda Zhang yang menikah. Apa kamu pikir aku akan mendengarkanmu? Perjamuan pertunanganmu tidak ada hubungannya denganku. Tidak apa-apa jika kau tidak pergi, tapi aku tidak bisa menjamin apakah tangan ayahmu masih ada atau tidak. Ayah, kamu, Liu Mingye, jika kamu tidak melakukan seperti yang aku minta, kamu akan menanggung akibatnya. Wang Xiang, bisakah kamu membantuku sekali lagi? Katakan padaku. Li Feifei ingin aku membawamu untuk menghadiri perjamuan pertunangannya dan berkata untuk membiarkanmu mengenakan pakaian ini. Mengerti. Aku akan pergi denganmu besok. The film was translated and narrated by M Media.
Mingyue, apa yang sedang kau lakukan? Wang Xiang, aku Liu Mingyue tidak punya apa-apa sekarang. Semua yang bisa kuberikan padamu adalah diriku sendiri. Mungkin setelah besok. Aku bahkan tidak tahu apakah aku akan memiliki keberanian untuk hidup. Mengapa? Perasaan bukanlah transaksi. Aku akan membantumu menyelesaikan masalahmu. Siapkan semuanya. Perjamuan pertunangan ini, aku akan membuat Li Feifei tidak pernah melupakannya. Itu pasti Wang Shen, pengemis bau yang menikahi Liu Mingyue. Itu dia. Kau bisa tahu dari pakaiannya yang compang camping. Bisa menikahi Liu Mingyue, harta karun seperti itu, seumur hidup ini sangat berharga. Tunggu sebentar. Tidak peduli bagaimana Li Feifei mempermalukan kita. Kita harus bertahan hari ini. Selama kita bertahan hari ini, semuanya akan baik-baik saja tahu. Kau pengemis. Apa kau sudah gila? Liu Mingyue tidak bisa bilang. Pengemis bau ini dijinakan dengan sangat baik. Benar-benar pantas menjadi Dewi Jianghai. Kartu teratas naik charm saat dia melihatmu. Merasa malu pada dirinya sendiri. Minta maaf pada Mingyue. Minta maaf pada jalang ini. Apa kau bercanda? Pengemis bau. Kau meminta kematian. Hentikan. Tuan Muda Zhen, Tuan Li. Ini semua karena pengemis bau ini membuat masalah. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Hari ini adalah upacara pertunanganku dan Li Feifei. Senior, Tuan Muda keluarga Zeng. Semua yang datang adalah tamu. Tuan Muda Zeng benar. Betul sekali. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, karena dapat di tengah kesibukan Anda, meluangkan waktu untuk menghadiri perjamuan pertunangan saya dan Jinrong. Kedua, saya ingin berterima kasih kepada teman wanita baik saya, dan suaminya yang pengemis Wang Xiang karena telah datang. Ingat, tidak peduli apa yang terjadi sebentar lagi, jangan ikut campur. Selamat Li Feifei. Selamat Kakak Xiang. Liu Mingyue, kau adalah wanita jalan yang bisa ditiduri semua orang. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk memberkati General Tuan Li kami? Kau mendapatkan surat nikah dengan seorang pengemis. Kau telah kehilangan muka keluarga Liu. Keluarga Liu kami tidak memiliki hal memalukan semacam ini. Liu Mingyue, ayahmu yang kecanduan judi Liu Zid, HESHNJ, masih berutang 3 juta yuan kepada Tuan Lu kami. Utang dibayar oleh keturunan debitur. Sudah waktunya untuk membayar kembali uangnya, Kak. Aku tidak punya uang sekarang. Nanti ku bayar kembali. Nanti. Bagaimana jika kau kabur nanti? Kau tidak perlu membayar kembali uangnya. Cukup layani Tuan Lu kami dengan baik malam ini. Utang ini akan dihapus. Saudara Huang, apakah kau serius? Saudara Huang, jika putriku melayani Tuan Lu malam ini, bisakah utang ini dihapus? Apa yang aku Huang katakan itu penting. Ayah? Bukankah ayah ditangkap? Kenapa ayah ada di sini? Apa yang ditangkap? Mingyue, kau juga mendengarnya. Layani Tuan Lu dengan baik malam ini. Dan aku tidak perlu membayar kembali uangnya. Ayah, aku ini putrimu sendiri. Justru karena kau putriku, kau harus pergi. Merupakan berkat bagimu bahwa Tuan Lu tertarik padamu. Mingyue, layani saja dia untuk 1 malam. Dan kamu bisa dibebaskan dari jutaan hutang. Begitu banyak orang bahkan tidak bisa mendapatkan kesempatan ini. Kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada ayahmu, Kak? Liu Mingyue, malam ini, ingatlah untuk melayani Tuan Lu kami dengan baik. Mingyue. Li Feifei. Kau dalang di balik ini, Kak. Seekor lala tidak menggigit telur yang retak. Itu salahnya sendiri karena tidak berhati-hati. Apa hubungannya dengan saya? Baiklah. Kebetulan aku punya di sini sebuah video menarik. Semua orang ada di sini. Biarkan semua orang melihat dengan baik. Mungkinkah? Kau akan tahu sebentar lagi. Ayah Baptis, tolong bantu aku. The film was Wang Xiang berani translated menyinggung and saya. narrated by M. Dia Media. hanya tidak menganggapmu serius. Siapa yang menyuruhmu memakai ini? Matikan sekarang. Jangan dimatikan. Biar seseorang mencoba mematikannya. Jika aku membantumu memberinya pelajaran.
Apa yang akan kau berikan sebagai kompensasi kepadaku? Ayah baptis. Mereka semua sudah menjadi ayah. Tentu saja kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kau sendiri yang mengatakannya. Ayo bayi kecil. Ini tidak nyata. Seseorang mencoba menjebakku. Jinrong, kamu harus percaya padaku. Wang Xiang, aku akan membunuhmu. Mingyul, mundur. Wang Xiang, aku tidak akan membiarkanmu lolos dengan ini. Sebaiknya kau pikirkan tentang bagaimana menenangkan amarah Tuan Muda Xing. Semuanya, aku minta maaf. Karena keadaan khusus hari ini, upacara pertunanganku dengan Li Feifei dibatalkan. Jinrong, video itu palsu. Ini tidak nyata. Tapi jamuan pertunangan kami akan tetap berjalan sesuai rencana. Jinrong, aku tahu kamu masih mencintaiku. Aku cinta hantumu. Lenyaplah dari sini. Mingyue, aku tahu kau tidak bersalah. Ini salahku karena tidak melindungimu dengan baik. Aku bersedia menggunakan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku. Maukah kau menikah denganku? Aku minta maaf, kita tidak cocok satu sama lain. Wang Xiang, kita harus kembali. Mingyue, apa Ake Seng Jinrong bahkan tidak lebih baik dari pengemis itu? Fang Xiangjin, guru medis nasional, akan datang ke sini besok. Dia bisa menyelamatkan saudaramu. Dia adalah saudaramu. Ada apa dengan dia? Liu Chenglong, saudara laki-laki Liu Mingyul. Dia tiba-tiba menjadi gila 3 tahun lalu. Aku sudah membawanya ke dokter di seluruh negeri dan luar negeri. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa berbuat apa-apa. Ayahku menganggapnya memalukan. Jadi dia menyimpannya di sini. Aku bisa menyelamatkan saudaramu. Jangan bodoh Wang Xiang. Apa kau pikir aku tidak tahu orang macam apa dirimu? Tabib Su Qifang adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan adikku. Tuan Muda Sheng, Moho, selamatkan adikku. Kau memohon padaku. Aku sangat senang. Tapi sikapmu tidak sesuai dengan seleraku. Tuan Muda Sheng, aku mohon padamu. Mohon selamatkan adikku. Tahu apa yang harus dilakukan. Mingyue, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Saat kau meminta bantuan, kau harus rendah hati. Jangan bersikap seperti itu padaku. Seperti yang diharapkan dari Dewi Jianghai. Keterampilan memijatmu juga yang terbaik. Tuan Muda Sheng, masalah Tabib Su Qifang. Apakah saudaramu hidup atau mati? Tergantung pada penampilanmu malam ini. Biarkan aku pergi. Dokter Dewa. Shenlong, mengapa kau membawaku ke tempat terpencil ini? Salah satu proyek penelitian medis saya berada pada saat kritis. Jika, saudarawan, orang itu telah dibawa ke sini. Saudarawan. Raja Suci, kau akhirnya bersedia menemuiku. Hentikan omong kosong itu, Dokter Dewa. Apakah Fang Xiangjin muridmu? Raja Suci, apakah bajingan kecil itu menyinggungmu? Kudengar dia akan datang ke Jianghai besok. Kau beritahu dia. Dengarkan aku dalam segala hal. Raja Suci, apa yang kau butuhkan The dia film lakukan. was Aku juga bisa translated melakukannya. and narrated Masalah by kecil. M Media. Tidak perlu kau orang tua untuk bertindak. Rajaku, apa yang harus kulakukan? Apakah kau rajaku? Ambil token ini. Besok dokter ajaib itu secara alami akan mengobati adik laki-lakimu. Ingat, selama aku di sini, kau tidak perlu memohon pada siapapun.
Apakah kau sudah melindungiku selama ini? Wanita sepertiku. Bagaimana aku pantas kau melakukan ini? Wang Xiang, kenapa tabib suci Fang belum tiba? Tunggu sebentar lagi. Dia seharusnya segera tiba. Dia di sini. Liu Mingyur, kau berani mempermainkanku. Lepaskah? Pengemis bau. Ini bukan urusanmu. Tuan Muda Xiang, aku sendiri yang akan pergi dan memohon pada tabib suci Fang. Silakan pergi. Tanpa aku. Apa kau yakin tabib suci Fang akan menemuimu? Aku yakin dia akan menerimaku. Bagus sekali. Kuharap saat kau datang memohon padaku nanti, kau masih bisa begitu percaya diri. Tabib suci Feng ada di sini. Ling Yosa, murid tabib suci Fang. Tabib suci Fang, kamu kenal surat perintah ini, gak? Token apa? Aku tidak mengenalinya. Jika kau ingin menemui dokter, pertama temukan guruku untuk membeli tempat. Tanpa tempat, tidak ada yang akan dilihat. Token yang rusak. Dan kau pikir kau bisa meminta tabib suci Fang untuk mengobatimu. Liu Mingyur, kau belum terlalu lama dengan pengemis bau ini. Dan membiarkannya menulari otakmu dengan kerusakan ya? Bukan urusanmu. Masih keras kepala padahal maut sudah di depan mata. Liu Mingyur, apa yang kukatakan masih berlaku. Sekarang, mohon padaku. Mengapa dia belum datang? Guru, ada apa? Fang Xiangyu, murid dokter dewa. Kakek gurumu meneleponku tadi malam. Katanya ada seorang tokoh besar yang ingin aku menemuinya untuk perawatan. Tapi aku sudah menunggu sampai sekarang. Dia belum menghubungiku. Guru, kau pasti salah. Kakek guru adalah dokter dewa saat ini. Mungkinkah ada orang yang bisa disebut seorang tokoh besar di mata kakek guru? Mungkin dia belum tiba. Ngomong-ngomong, jika kau melihat siapapun memegang token peremajab, kau segera memberitahuku. Apa itu token peremajab? Itu adalah token. Dahulu kala seseorang mengejar kakek gurumu. Tokoh besar ini menyelamatkan kakek gurumu. Jadi kakek gurumu memberinya token peremajaan. Selama dia memegang token ini, dia bisa mendapatkan perawatan medis gratis tanpa batas waktu. Apakah itu terbuat dari giok? Kau melihatnya? Di mana dia? Aku mengusirnya. Kau telah membuat masalah besar. Pria itu memiliki koneksi yang kuat. Jika kita menyinggungnya, kau dan aku tidak akan bisa lolos dari konsekuensinya. Guru, aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Kau harus mengundangnya ke sini untukku. Tidak. Aku akan pergi denganmu. Siapa yang membutuhkan perhatian medis? Di mana tokennya? Biar aku lihat. Apakah kau tabib suci Fang? Ini dia. Token peremajab. Bolehkah aku bertanya di mana pasiennya? Kita bisa pergi sekarang. Kang Xiangji, berani kau membantah perintahku? Liu Mingyur, kau ditakdirkan untuk menjadi wanitaku tanpa izinku. Biar kulihat siapa yang berani mengobati adikmu. Dasar pengemis bau, berani-beraninya kau memukulku. Karena mulut anjing tidak bisa menghasilkan gading, tidak ada gunanya memeliharanya. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih atas bantuanmu tadi. Ini adalah apa yang harus kulakukan. Nona Liu, Tabib suci Fang, bagaimana keadaan adikku? dia sudah baik-baik saja. Dia bisa pulih setelah beberapa hari istirahat. Terima kasih, Tabib suci Fang. Sama-sama. Saya harap Nona Liu, di depan orang hebat itu, akan mengatakan beberapa patah kata yang baik untukku.
Apakah kau ingin balas dendam? Aku memimpikannya. Bersumpahlah setia padaku, dan aku akan menjamin kau mewujudkan impianmu. Ya, penguasa dunia bawah. Kakak, sesuatu yang buruk terjadi. Apa yang terjadi? Ada masalah dengan proyek Teluk Crescent. Diambil oleh Huadu. Itu adalah The film proyek was yang kuberikan kepada translated istriku. and Mereka sangat narrated by berani. M-Media. Menurut laporan dari bawah, Huadu telah mendapatkan. Setelah kontrak pengembangan proyek Teluk Crescent, mereka mengirim orang ke keluarga Liu lagi, dan menculik tuan tua dari keluarga Liu. Segera setelah itu, Liu Shiqiang langsung pergi ke grup One Man. Tidak baik. Min Yue dalam bahaya. Liu Mingyur, apa kamu mendengarkanku? Jika kamu tidak pergi, proyek Teluk Crescent tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Liu kita. Aku bukan lagi anggota keluarga Liu. Lalu kamu tidak peduli dengan kakak juga. Apa kamu tahu? Karena kamu, kakak telah ditangkap oleh Lei Feifei. Ini semua salahmu. Kamu adalah orang berdosa dari keluarga Liu kita. Lei Feifei, datang padaku jika kau punya masalah. Jangan sakiti keluargaku, kau datang di saat yang tepat. Berlutut bersama. Mingyur, Lei Feifei, datang padaku jika kau punya masalah. Jangan sakiti keluargaku, kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Dan kau masih berpikir untuk menyelamatkan orang lain. Apa kau tahu, saat aku kuliah dulu, aku paling benci sikap sok taumu itu. Tatapan menyedihkan itu. Kenapa semua orang menyukaimu? Kenapa semua hal baik jadi prioritas untukmu? Aku akui. Aku iri padamu, aku cemburu padamu. Tapi sekarang, aku tidak perlu cemburu lagi. Semua orang akan tunduk padaku. Semua orang akan berlutut di hadapanku. Tentu saja itu juga termasuk kau. Aku benci. Aku lebih baik mati daripada berlutut padamu. Bagus. Kau sendiri yang mengatakannya. Berhenti. Min Yue. Min Yue, aku di sini. Wang Xiang, kau pengemis bal. Kau ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan sang putri. Dalam 3 hari, aku akan membuat Huadu menghilang. Wang Shen, kau ingin mati ya? Apa kau tahu siapa pemilik Huadu yang sebenarnya? Dia orang besar dengan koneksi ke langit. Seseorang yang tidak mampu kau sakiti. Kau ingin mati. Jangan melibatkan kami. Baiklah, aku ingin lihat bagaimana kau akan membuat Huadu kita menghilang dalam 3 hari. Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Semuanya dengarkan. Siapapun yang bisa memotong salah satu tangan Wang Xiang, aku Lei Feifei akan memberikan hadiah besar. Ya, saudara, kamu pergi dulu. Aku akan melindungimu. Ingin pergi? Tidak mungkin. Min Yue. Min Yue. Wang Xiang, kau akan membayar harga untuk perbuatanmu. Jaga dia baik-baik. Mulai sekarang, aku tidak ingin mendengar kabar apapun tentang dia terluka. jangan khawatir. Setelah kejadian ini, aku sudah mengakui sifat asli cucu ini. Dia akan selalu menjadi anak baik keluarga Liu kita. Saat dia bangun, berikan ini padanya. Bahkan jika itu hadiah terakhir yang kuberikan padanya sebelum aku pergi. Kau akan pergi. The film Setelah was beberapa saat, translated and aku akan narrated meninggalkan by Jianghai. M-Media. Aku mungkin
tidak akan pernah kembali. Kakak. Ini Teluk Resken. Kakak, sekelompok sampah di Huadu. Aku akan membiarkan pasukan Shanlang menyapu mereka dalam satu serangan. Tidak perlu. Sudah lama sejak aku melakukan pembantaian. Malam ini. Mari kita anggap ini sebagai pemanasan sebelum kembali ke ibu kota kekaisaran. Aku tidak akan meninggalkan tulang belulang dari Huadu. Kenapa Wang Sheng belum tiba juga? Apa dia takut? Apa masih belum ada kabar? Tuan Li jangan khawatir. Anak buahku sudah siap. Senjata laser tercanggih. Bahkan jika Wang Sheng memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia pasti akan mati. Senjata laser. Apakah ini yang sedang kau bicarakan? Wang Xiang, kau belum mati. Kau pikir kau bisa membunuhku? Dengan tumpukan besi tua ini. Li Feifei. Sudah kubilang. Huadu akan menghilang dalam 3 hari. Apa kau buta? Cepat hentikan dia. Kau tidak bisa membunuhku. Tuanku adalah keluarga Lin dari ibu kota kekaisaran. Keluarga Li. Aku bahkan tidak peduli dengan keluarga Lin. Wang Xiang, sebenarnya siapa kau ini? Kau tidak pantas untuk tahu. Apa kau yang menghancurkan Long San dan Lu Qifang? Kau tidak terlalu bodoh. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin itu kau? Jadi akulah yang membuat Liu Mingyue. Aku bertanya-tanya kenapa dia ingin membawamu kembali. Jadi begitu. Wang Xiang, bunuh aku. Bagimu, apakah kau hidup atau mati tidaklah penting. Kau makan ini. Apa ini? Ini adalah semacam hal yang membuat orang, sebuah obat yang membuat hidup lebih buruk daripada kematian, asalkan kau bersikap baik. Aku akan memberimu penawarnya. Beri aku penawarnya. Kau tidak akan membunuhku. Jangan khawatir. Aku tidak membunuh wanita. Sakit sekali. Wang Xiang bunuh aku. Makanlah. Ini adalah sedikit pelajaran untukmu. Jika kau tidak bersikap baik di masa depan, kau akan merasakan sakit semacam ini setiap hari. Hingga kau mati karena kesakitan. Apa yang kau ingin aku lakukan? Panggil yang disebut penguasa dunia bawah itu. Katakan saja seseorang dari ibu kota kekaisaran ingin bertemu dengannya. Kau benar-benar mengenal Tuan Penguasa Dunia Bawah. Seorang yang licik. Seekor anjing yang tidak berani hidup di bawah matahari. Pantas disebut tua. Wang Xiang, jangan terlalu sombong. Apa kau tahu seberapa kuat penguasa dunia bawahku? Aku tidak tahu. Aku juga tidak ingin tahu. Kau hanya perlu menjaga dirimu sendiri. Itu semua sama saja bagiku. Halo. Tuan Penguasa Dunia Bawah. Lin Yongzhong, bos di belakang Huadu. Bukankah kamu bilang seseorang dari ibu kota kekaisaran sedang mencariku? Di mana orangnya? Kau Lin Yongzhong. Bocah. Kamu ini apa? Beraninya kamu memanggilku dengan namaku. Seseorang yang menginginkan nyawamu. Beraninya kau mengkhianatiku. Dia memaksaku untuk melakukannya. Baiklah. Aku akan membunuh anak ini dulu. Lalu aku akan berurusan denganmu. Kau adalah raja. Saudarawan, The film ini was mungkin bukan Lin translated Yongzhong yang and asli. narrated Itu adalah by penyamaran. M-Media. Apakah mereka sudah menemukan penembaknya? Aku mengirim pasukan Shanlang untuk menyelidiki. Belum. Sepertinya Jiang Hai memiliki cukup banyak rahasia tersembunyi. Cari tahu untukku. Di mana Lin Yongzhong yang asli? Mati atau hidup? Ya. Ya saudarawan.
Aku baru saja menerima telepon dari Yang Mulia, menyuruhmu untuk sementara mengambil alih Jianghai. Tidak perlu kembali ke ibu kota. Aku mengerti. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku akan menyerahkan ini padamu. Aku pergi duluan. Aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku. Bisakah kau tidak pergi? Apa kau tidak punya tempat tujuan? Kalau begitu tinggallah. Apa kau tidak khawatir orang-orang akan bergosip sekarang? Biarkan mereka bicara. Ini bukan yang pertama atau kedua kalinya. Baiklah. Jika itu yang kau inginkan, aku akan tinggal.